wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi hari ini kita masuk di tutorial webinar yang ketiga, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak patah semangat. Biasanya kalau mendekati akhir begini, karena Desember ini terakhir ya, Desember ini terakhir pengumpulan dan Bapak Ibu hanya dibatasi 3 kali pengumpulan untuk tugas keempat atau tugas final. Artinya lewat lebih dari itu nanti tidak bisa masuk begitu Bapak Ibu. Oke. Jadi saya akan masuk di tugas ke evaluasi dari yang ini sudah ada yang mengumpulkan 1 ya, nanti kita akan evaluasi. Walaupun perhatikan tugas 3 itu kan sudah berbentuk rancangan utuh dari karya ilmiah, saya mohon Bapak Ibu juga tetap ini dengan cepat mau mengerjakan. Kapan lagi ya gitu. Oke. Coba saya share. Oke, saya share screen. Nah, di situ ada, oke, tolong diperhatikan. Di sini ada aktivitas belajar yang ke-10. Ya. Aktivitas belajar yang ke-9 dulu ya. Oke, yang terakhir itu ini, tugas karil 3. Tugas karil 3 ini kemarin dari 30 Oktober dia submissionnya ya, dibukanya 30 Oktober kemarin, dan ini batasnya adalah, ini baru 2 orang nih. Batasnya adalah 18 Desember. Bapak Ibu tolong perhatikan, ini saya board. Jadi 18 Desember 2023 ini final dari tugas 3. Nah, kita tengok dulu tugas 4 sendiri yang merupakan karya final. Oke, tugas 4 itu nanti adanya di aktivitas belajar ke-10. Nah, ini tugas 4. Kita cek. Nah, tugas keempat ini juga 18 Desember. Tolong perhatikan. Pak, berarti untuk apa namanya? Karya ilmiah ini finalnya sampai 18 Desember, betul. Dan tugas 3 dan tugas 4 itu berarti sama. Bedanya begini, tugas 3 itu nggak perlu Bapak Ibu cek plagiat, cek Turnitin tidak perlu. Akan tetapi sebagai bentuk penggugah semangat, ya kan? Kalau tugas 3 itu, tugas 3 dan tugas 4 kan hampir sama modelnya, sudah berbentuk jurnal utuh ya, artikel ilmiah yang utuh sesuai dengan template dari universitas terbuka. Nah, maka dari itu kalau tugas 3 segera diselesaikan, silakan konsul dengan saya, boleh wapri ya. Maka nanti tugas keempat bisa langsung disubmit untuk ngecek. Yang pertama ingat syarat kelulusan, nanti kontennya saya nilai sudah sesuai atau belum, asal-asalan atau tidak. Yang kedua adalah berdasarkan uji plagiat atau cek Turnitin. Uji Turnitin ini perhatikan hanya maksimal 3 kali unggah. Berarti 3 kali unggah itu kok misalkan di atas 30% semua, ya sudah Bapak Ibu bisa mengira-ngira lulus atau tidak. Maka begini caranya. Tolong usahakan tugas 3 itu segera dikumpulkan. Nah, ya nanti akan saya bahas. Kita web tinggal 1 kali ya. Mudah-mudahan yang web 1 kali itu sudah mengumpulkan semua. Sehingga nanti Bapak Ibu benar-benar karyanya itu karya bukan jiplakan. Ya, kalau misalkan mensitasi dari karya orang lain juga menggunakan prosedur ilmiah yang sesuai. Oke. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, silakan. Saya buka sesi tanya jawab dulu. Ya, untuk mengatasi kendala-kendala dari Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu khawatir dengan nilai bagi yang sudah mengumpulkan ya. Saya akan melakukan cross check sampai nilai akhir gitu. Silahkan saya buka sesi tanya jawab selama 10 menit atau 5 menit ya. Kalau tidak ada nanti saya akan langsung masuk ke bagian ngoreksi yang karya ilmiah tugas yang ketiga.
yang sudah berbentuk file utuh ya. Oke. Tolong dimanfaatkan dengan seksama untuk web seperti ini, karena disinilah Bapak Ibu bisa berkeluh kesah, bisa menanyakan kekurangan yang Bapak Ibu sudah jalani. Monggo, saya persilahkan. Tidak usah sungkan-sungkan, karena ini untuk kebaikannya Bapak Ibu semua. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Bu Silvi mau tanya atau tidak? Atau gimana? Boleh Pak, kalau Boleh. untuk penulisan Karil itu ada ketentuan batas minimal halamannya enggak ya? Bagus pertanyaannya Mbak Silvi. Batas ketentuan halaman tidak ada, tapi memakainya adalah jumlah kata. Jumlah katanya adalah 5.000 sampai 6.000 kata. Paham? 5.000 sampai 6.000 kata. Saya kasih contoh ini Bu, 5.000 kata. Jadi nanti dicek ya. Saya akan contoh ngeceknya di mana Pak? 5.000 sampai 6.000 kata. Jadi bukan masalah halaman ya. Tapi 5.000 sampai 6.000 kata. Coba saya cek. Ya. Oke, cara melihatnya seperti ini Bu. Ini contoh punya saya. Oke. Oke, tolong diperhatikan ini, Bu Silvi. Nah, ini perhatikan. Nah, ini adalah salah satu artikel saya. Jadi ini aja baru. Nah, nanti di bagian bawah sini, Bu, bagian bawah, ya itu ada 4 tulisan, 4.000 berapa kata? Ya, 4.627 words ya. Jadi minimal 5.000 kata untuk di universitas terbuka ini. Jadi makanya bukan jumlah halaman. Kalau di jumlah halaman kan kemungkinan kalau spasinya 1 bisa 10 halaman gitu. Oke? Bisa dipahami? Untuk templatenya, template dari UT sendiri sudah tahu Bu Silvi? Sudah tahu belum? Bu Silvi? Bisa mendengar suara saya? Bagaimana Pak? Mohon diulang. Untuk template dari mata kuliah ini, template karya ilmiahnya sudah tahu? Belum. Tuh, kamu Paling ikut lihat grup di nggak? panduan. Paling lihat di buku panduan yang penulisan itu Kamu karya ikut grup ilmiah. nggak? Grup dari saya. Iya ikut. Oh, Ini yang itu barusan yang saya kirim. yang Barusan saya kirim. Oh, nggih. Oh ya baik Pak. Kemarin sudah saya kirim. Ini saya kirim lagi templatenya. Oke, tolong perhatikan. Saya akan bahas template dulu. Oke, sebentar. Oh, template ini digunakan ya, jadi tidak asal. Ini juga saya nilai nanti penggunaan dari kontennya ya, template yang digunakannya itu ya, itu juga saya nilai. Oke, tolong perhatikan, ini saya bukakan nih. Oke. Oke, ini tolong perhatikan. Nah, ya. Ini templatenya. Metode hasil pembahasan simpulan saran daftar pustaka. Gitu ya. Dan nanti dilihat di bagian bawah sini, ini 680 words. Ya, minimal 5.000 kata. Ya, nanti minimal 5.000 kata. Oke, saya kira itu. Gimana? Sudah paham yang lainnya? Bu Putra Angga, Mbak Putra atau Bu ini? Maria, gimana? Ada pertanyaan? Mbak Mariana?
Bu Yana gimana? Bu Yana aman di sana? Maaf, Pak. Boleh. Tanya yang tugas ketiga itu, Pak. Oke, gimana? Yang ditanyakan seperti apa? Yang tugas ketiga itu metode ya, Pak ya? Loh, bukan. Tugas ketiga itu full. Membuat full rancangan seperti yang saya share tadi. Nah, ini tolong teman-teman ini coba perhatikan, saya buka lagi untuk tugas 3. Oke, ini banyak kekeliruan. Tugas 3 itu sudah berbentuk file utuh, Bu. Ya, sudah berbentuk file utuh. Nah, ini perhatikan tugas 3. Kita kembali dulu. Aktivitas 3. Nah, ini sudah file utuh. Ini perhatikan, ada judul, nama ya, ini kan sesuai yang barusan tadi saya kirim ke saudara itu loh di grup dan barusan saya tampilkan. Paham ya? Jadi sudah berbentuk file siap kirim. Cuma bedanya di tugas keempat itu saudara bisa untuk cek Turnitin, tapi kalau ini tidak perlu dicek Turnitin. Itu. Paham? Gimana? Ada pertanyaan? Bu Mariana gimana? Halo? Bu Mariana dan yang lainnya, ini mohon ya dengan seksama pada saat saya memberikan perkuliahan seperti ini, mohon dengan aktif walaupun kamera nggak ditutup, nggak dibuka ya nggak apa-apa. Tapi ingat jangan sampai saudara sudah saya fasilitasi untuk kegiatan tutorial webinar seperti ini dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Nanti ujung-ujungnya perhatikan, karena mata kuliah ini berakhir di bulan Desember, perhatikan kurang lebih tanggal 20-an udah selesai. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak mulai menyicil dari sekarang, kesulitan tidak ditanyakan, jangan sampai nanti WA dikejar-kejar gitu ya. Tanyakan dulu. Oke, saya buat boleh silakan bertanya. Sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan. Mana? Tadi kan mau tanya untuk tugas 3 aja, tiba-tiba satunya entah salah tekan. Maaf, Pak. Ya. Jadi tugas 3 itu lengkap ya Bu Mariana ya. Sudah Baik, ada judul, sudah seperti template, jenengan ikut grup. Udah Pak. Grup kemarin itu yang tugas itu ya. Iya Pak. Nah, tinggal diganti aja judulnya dan sebagainya sampai pembahasan. Itu. Oke, yang lain. Ini tugas 3 baru 2 orang. Tetap nanti hari ini akan saya bahas. Bu Yana, silakan Bu Yana ingin tanya apa? Silakan bisa dikonsultasikan. Halo Bu Yana, monggo. Baik, ya. Terkait dengan karir saya itu kan menggunakan PKP ya Pak? Boleh. Nah di atasnya itu kan berarti saya menggunakan setelah judul kan ada nama saya. Setelah itu kan ada berarti tutor PKP. Iya. Gitu ya. Pembimbingnya semua dimasukkan karena ambilnya dari mata kuliah PKP. PKP ya. Lalu untuk daftar pustaka, untuk daftar, jadi semua referensi baik saya kebanyakan mengambil modul Pak, dari modul. Iya, hati-hati. Iya. Gak boleh. Karena harus buku ya, modulnya itu sudah ber-ISBN belum, tapi kalau belum ber-ISBN nggak bisa. Oh baik, karena kan sesuai dengan judul saya kan pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Selama ini kan saya dari semester 1 sampai semester 7 itu saya sudah ada mata kuliah pelajaran bahasa Indonesia itu ada 3 Pak mata kuliah. Jadi saya ngambil kajian pustakanya dari itu Pak, diperbaikan atau saya harus rubah? Oke, jadi tolong diperbaiki karena kalau hanya modul saya kira itu belum valid.
Apalagi modul-modulnya itu belum ber-ISBN. Kategorinya buku ya. Jadi buku itu harus ber-ISBN kalau mau buku. Dan yang kedua jurnal, perbanyak jurnal. Dan jurnal itu sekarang banyak atau mudah dicari di Google Scholar yang kemarin sudah saya ajari cara mencarinya kan gitu ya Bu ya. Itu pasti bisa. Bahkan bukunya itu juga bisa di searching di Google Scholar itu. Karena kalau Ibu paksakan pakai modul, nanti kontennya yang akan bernilai jelek, yang akan saya nilai kurang. Gitu. Sudah dikumpulkan belum? Saya sudah Pak. Cuman sudah ya? Tadi jam berapa ya? Jam 12 siang ya saya kumpulkan. Oke. Cuman ini kita koreksi. Daftar pustakanya itu saya ragu-ragu untuk yang pakai modul ya. Oke, ya tapi kan PKP kita saya koreksi dulu ya. Punya Buyana ya. Oke, sebentar saya koreksi punya Buyana untuk tugas 3 ini. Yang lain bisa sebagai pembelajaran ya. Jadi ini saya dan Buyana ini segera direvisi ya. Bagus ini Buyana, bagus ini. Bentar, ini saya download dulu. Oke. Udah saya share dulu. Oke. Sudah nampak ini di layar monitor teman-teman semua? Ada Pak. Nah, ini perhatikan Buyana, khusus Buyana dan yang lain ya, tolong diperhatikan. Penggunaan model konteks. Jadi jangan sampai, perhatikan, jangan sampai punya pikiran begini bahwa ini diambil dari mata kuliah PKP dan sudah pasti kalau dijadikan tugas di mata kuliah karya ilmiah udah pasti lulus, itu tidak. Jadi tolong dihilangkan mindset seperti itu. Oh, berarti sudah pasti lulus nih, belum tentu. Gitu ya. Kalau selama itu nanti saya koreksi kontennya masih salah-salah, kemudian plagiasinya masih banyak, ya nggak lulus gitu ya. Oke. Tolong perhatikan ini. Nah, ini menggunakan template-nya siapa? Nggak ada Bu pendahulu ini. Coba dari depan sini aja dulu ya. Dari depan ya. Buyana ya. Buyana mendengar suara saya? dengar Pak. Oke, perhatikan. Mendengar. Penggunaan model CTL melalui media huruf tutup botol untuk meningkatkan literasi pada siswa kelas 1 SD. Ini rausa padanya dihilangkan ya Bu, padanya ini dihilangkan. Padanya nanti dihilangkan, oke? Ini kemudian ini disusun. Nah, ini nggak ada kata disusun. Ya. Oke? Nggak ada kata disusun. Coba perhatikan. Ini saya akan buatkan di sini. Ini tolong perhatikan dengan seksama. Coba perhatikan semuanya. Setelah judul siapa? Penulis. Oke? Tidak ada kata disusun. Nah, oke, ini kontennya masih salah. Ini salah ini. Nah, jadi tidak sembarang asal nulis. Oke, jelas ya. Kemudian, nah ini setelah itu ada apa tadi di template. Setelah itu siapa ya, dosennya dari mana ya? Dosennya belum ditulis. Prodinya apa, fakultasnya apa, prodinya itu juga saya masih belum ada, Bu Yano, saya nggak ada nih di sini. Harusnya saya ada. Pak Syaif gitu ya. Halo? Iya Pak, tadi barusan saya keluar jaringan. Ini salah ya, disusunnya dihapus. Kemudian penulisnya kan ada 3, termasuk saya, dosen dari mata kuliah karya ilmiah. Itu dulu, paham atau tidak? Pak, maaf, tadi saya keluar. Itu untuk judulnya bagaimana? Untuk judulnya, perhatikan sambil dikoreksi ya, sambil dicatat. Padanya ini dihapus. Padanya dihapus. Baik, Pak. Kemudian ini tidak ada, Bu. Nah, ini tuh tidak ada ini.
Ini template dari mana? Tolong jangan membuat template sendiri. Jangan mengarang indah. Jangan mengarang-arang, nambahi tulisan template. Ini dari mana Bu yang dapat disusun ini? Ada nggak seperti itu? Dari mana? Halo? Untuk yang kata-kata disusun olehnya gitu ya Pak? Itu ada tidak? Dapat dari mana? Oh ya, Perhatikan. Gimana? Ya, untuk judul saya kan ngambil dari PKP ya Pak. Jadi itu sesuai dengan judul PKP. Lalu untuk template yang disusun, ya. Stop. Kalau judul ngambil dari PKP itu belum tentu bisa di ACC di karya ilmiah, tetapi diperbaiki Bu, dimodifikasi. Paham? Ya. Berarti Nah, harus ganti judul ya. Sudah saya modifikasi, direvisi ya judulnya. dihapus. Ya. Jadi hanya katanya saja yang dihapus ya Pak. Oke, terus yang kedua, disusun oleh ini saudara dapat dari mana? Kok tiba-tiba memunculkan kata itu? Oh iya, saya Coba ada beberapa perhatikan. Lihat Pak, gitu. Jenengan ikut grup saya enggak? Jenengan Iya, ikut grup? ada. Di grup saya itu sudah saya share ya template ya, modelnya itu seperti apa cara nulisnya, itu seperti ini loh. Setelah judul itu langsung penulis gitu loh. Paham? Ya, baik Pak. Nah, habis itu baru abstrak. Nah, ini juga nggak perlu ini undername kayak gini ya. Ya. Oke, terus yang ketiga, ya nama saya belum ada ya. Ini nama saya belum ada sebagai dosen karya ilmiah. Oke. Oke. Baik Pak. Nanti ada email dari dosen PKP sama dosen Karil, itu belum ada. Di sini ada emailnya ya. Oke, abstrak. Oke, abstrak. Oke, sekarang perhatikan. Kita cek dulu di template abstraknya, abstrak. Oke, ya. Abstraknya ada berapa, Bu? Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Paham? Ya, Jadi baik Pak. ini baru bahasa Inggrisnya belum ya Pak. Ya, bahasa Inggrisnya belum. Terus berikutnya, perhatikan yang sederhana. Ini kata pendahuluan dapat dari mana? Template seperti ini ditaruh di tengah huruf besar itu dapat dari mana? Jangan ngarang sendiri. Tolong yang lain tolong perhatikan. Sudah ada template yang saya share di grup, di copy di situ. Coba kita lihat templatenya ya. Oh, ini loh. Nah, pendahuluan itu di kiri, bukan di tengah. Ini kan beda ini. Ya. Di baik kiri Pak, nih. saya ya. Ya. Oke, nggak apa-apa Bu, bagus. Justru seperti ini nanti akan cepat lulus daripada yang nggak mau bertanya, nggak mau ngirim tugas secepatnya. Oke, pendahuluan. Oke, saya lihat secara umum templatenya ya, masih belum saya koreksi dalamnya. Sebentar. Kemudian habis pendahuluan ini apa? Metode. Kita cek. Nah, udah bagus nih metode. Ya, metodenya di kiri besar. Betul, bagus. Terus berikutnya habis metode, hasil dan pembahasan. Oke. Mana hasil dan lah ini kok kosong semua? Lah, hasil dan pembahasan mana? Iya, enggak, ketika hasil dan pembahasannya judulnya enggak Pak. Jadi digabung di metode ya. Iya. Hasil dan pembahasannya ada. Bagus ya. Tolong segera nanti diperbaiki, dikumpulkan lagi ya. Biar nanti bisa saya nilai. Terus simpulan dan saran. Perhatikan simpulan dan saran mana? Oke. Ya nulisnya di sebelah kiri dan huruf besar.
Oke, Ya, simpulan. baik, Pak. Oke, simpulan. Ini juga tidak disepasi. Simpulannya ini kan disepasi ini, nggak perlu dispasi, Bu. Nah, ini loh nggak ada spasinya simpulannya. Oke. Nah, kalau ada saran ya tambahkan saran. Kalau nggak ada ya simpulan saja tidak apa-apa. Oke, good. Nah, itu daftar pustaka. Kita cek. Nah, daftar pustaka juga di kiri. Nah, ini di tengah. Daftar pustaka pakai huruf besar semua, oke? Baik, Pak. Lagi, ini hurufnya masih beda-beda ini. Ya, ini hurufnya pakai Times New Roman. Kemudian kok ini beda? Nah, ini kan hurufnya udah beda, nggak boleh. Ya. Terus, satu lagi. Daftar pustaka harus minimal 10. 5 referensi dari buku, 5 referensi dari jurnal. Ini baru berapa kita cek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Oke, kita cek efektivitas model. Lah, ini apa ini bentuknya? Ini buku atau apa? Ini nggak jelas. Conference element, conference elementary studies. Oke, ini pakai jurnal ya, conference ya, tapi nanti dicek lagi. Ya, ini jurnal profil. Nah, ini masih salah. Bu Yano dan yang lain, tolong perhatikan. Daftar pustaka tidak asal nulis. Ada panduannya ya. Kalau jurnal itu nama, tahun, ya toh, judul, habis itu jurnal, nama jurnalnya apa, kemudian ada itu volume, ada itu yang namanya halamannya. Ini tidak ada, cuman jurnalnya toh ya. Jadi harus lengkap. Ini saya kasih contoh punya saya. Punya saya kasih contoh nih. Nah, ini perhatikan. Ini jurnal saya bagian daftar pustaka ini. Jadi ini ada nih loh. Jadi ini jurnal nih namanya. Ya, jadi nama jurnal, kemudian ada volume, ada halaman gitu. Itu lengkapnya. Jadi tidak asal gitu ya, teman-teman semuanya. Oke. Baik, saya kira itu. Nanti Bu Yana bisa segera direvisi. Ini belum kontennya. Kita lihat kontennya dulu. Oke, kita lihat kontennya dulu dari Bu Anne. Oke, karena ini sudah masuk tugas 3 maka wajib semuanya. Ya, oke, dari kontennya, perhatikan kontennya. Nah, ini perhatikan, ini terlalu panjang ini ya. Usahakan, tolong perhatikan, literasi pada pendahuluan itu perbanyak buku atau jurnal, ya. Terus cara penulisannya juga harus hati-hati. Ini nggak boleh nih kayak gini, dalam Trianto nggak ada. Ini salah ini dalamnya. Ya, ini penulisan yang salah. Harusnya seperti ini udah cukup. Ya, ini Yamin 2013 halaman 47. Jadi dalamnya ini dihapus ya. Jadi inilah saya yang nanti akan mengecek kelulusan Bapak Ibu dengan melihat kontennya. Asal tidak, bagaimana cara menuliskan citasinya. Ya, nggak asal seperti ini salah ini. Ya. Kemudian, nah ini Depdiknas 2006. Nah, ini betul kalau di awal seperti ini. Kemudian, oke, kita cek lagi. Jadi usahakan pendahuluan itu perbanyak, jangan dari referensi, jangan dari pikiran Bapak Ibu, tapi perbanyak dari referensi, karena dari situ kita bisa menganalisis namanya gap ya. Ada perbedaan enggak selama ini dengan dunia nyata atau dengan yang sudah atau pernah dilakukan. Tuh. Terus, oke, metode. Perhatikan yang lain dan semuanya. Yang namanya satu paragraf itu minimal 2 ya. Jadi usahakan kalau ini cuma sedikit, nanti digabung aja dengan kalimat bawahnya ini jadikan satu paragraf. Ini yang bawah ini kan satu paragraf tapi cuma satu kalimat.
Nah, ini gimana ya toh? Ini kan ya ini yang akan saya nilai juga, itu nggak asal begitu. Paham ya? Oke, tolong diperbaiki. Terus perhatikan cara menulis tabel. Cara menulis tabel tidak seperti ini. Oke, cara menulis tabel tidak seperti ini. Oke, kita lihat template yang benar dari karya ilmiah ya. Sebentar, saya buka dulu. Apakah di situ ada? Oke, kalau di UT itu setahu saya dia di atas. Bentar, kalau tidak ada. Tuh. Mana tadi? Nah ini, tabelnya nulisnya di atas ya. Di atas ini. Ya, teman-teman semuanya, tabel ini taruhnya di atas sini. Kepala sebagai kepala. Jadi bukan di bawah. Kalau tabel itu di atas. Kalau gambar itu baru di bawah. Gambar atau grafik itu baru di bawah ya. Oke, ini dihapus salah ini. Oke. Terus tolong perhatikan Bu Yano, tolong on cam dan mendengarkan atau tidak ini, terutama yang lainnya ya. Jangan sampai kesalahan seperti ini diulang-ulang terus. Padahal sudah saya sampaikan. Untuk tabel ini tidak ada yang namanya tabel 3.1 Bu, nggak ada. Ini salah. Penamaan tabel itu juga nggak boleh ngawur. Ya, taruh aja tabel 1 gitu. Paham? Ya kalau mungkin di mata kuliah PKP itu karena dia runtut ya, metode itu masuk di bab 3 sehingga nanti namanya tabel 3.1. Tapi karena di karya ilmiah ini tidak ada apa namanya subbab, maka disebut aja tabel 1, bukan tabel 3.1. Ya, jadi yang kalian kumpulkan di sini itu jangan sama persis. Mesti benar, belum tentu gitu ya. Oke, good. Terus berikutnya kita cek lah ini belum ada nama tabelnya. Ya, tabelnya ini juga salah di atas sini. Di atas sini setelah berikut, oke? Oke, juga tidak ada tabel 4.1, tabel 2, urut aja yang di atas tadi 1, berikutnya 2. Oke, good. Nggak apa-apa, Bu. Ini biar segera diperbaiki. Berikutnya, oke. Nah, ini saya kira ini berbentuk hasil penelitian ya. Ini tolong perhatikan, Bu. Metode yang dipakai ini kan berarti PTK, betul? Iya, betul, Pak. Nah, nanti di sini ditulis sebelum masuk sini, metode penelitian yang digunakan tambahi adalah PTK. Nah, terus PTK itu berarti kan untuk semuanya ya. PTK itu apa? Jelaskan. PTK yang saudara ambil itu menganut dari branch-nya siapa, menganut dari penulisnya siapa begitu ya. Apakah dari saya atau dari yang lainnya. Jadi jelas metode penelitian itu mengikuti siapa ya, sumbernya harus dituliskan. Nah, terus disampaikan juga pada PTK itu nanti ada berapa tahap disampaikan. Nah, baru masuk di tabel 1 ini. Nah, prasiklus, siklus dan siklus 1, siklus 2. Begitu. Jadi runtut. Tidak tiba-tiba kok seperti ini ya. Nah, jadi silakan searching ya, kalau saya bantu itu seperti ini modelnya. Nah, nanti ditambahin yang ini. Nah, contoh ini, contoh model PTK. Nah, menurut Lewin ini ya. Nah, seperti ini disampaikan dulu model PTK-nya ini, contohnya ini seperti ini ya, dari perencanaan. Nah, ini nanti disampaikan, dijelasin dulu di dalam metode. Jangan langsung masuk ke seperti tabel 3.1 punya Ibu Yana itu ya. Jadi model yang saya pakai adalah metodenya menggunakan tim PTK. Miliknya siapa gitu ya tadi. Nah, miliknya ini misalkan. Oke, ini kemudian pengarangnya siapa ya, itu namanya mensitasi. Habis itu baru masuk ke ini apa namanya, nah ini baru itu masuk ke ini. Pada penelitian saya dimulai dari prasiklus dilaksanakan. Nah, ini udah betul gitu ya, atasnya ditambahin dulu.
tentang PTK itu apa. Biar yang lain tahu. Sama seperti ini loh, Ibu menjelaskan sampelnya, ya kan? Tujuannya apa? Pembaca tahu, oh ini sampelnya dari sini. Nah kalau metode penelitiannya itu nggak dijelaskan PTK itu apa, nanti pembaca itu tidak bisa mencerna dari karyanya Bapak Ibu gitu loh. Karena kan orang lain itu kan tujuannya bisa membaca juga, tidak hanya ibu bapak yang menulis gitu. Itulah yang disebut dengan karya ilmiah yang bagus. Oke, kita lanjut lagi tabel ya, tolong diperhatikan di atas sebagai judul. Nah, ini ya di bawah semua dan tidak ada 4.2. Iya. Maaf Pak, ambil dari PKP ya. Jadi nanti disesuaikan ya. Ini udah bagus. Tinggal dikit aja dipoles sampai tanggal 18 Desember. Insya Allah nanti akan menjadi hasil yang sangat baik. Oke, jadi itu untuk Ibu Yana dulu. Saya kira cukup ya koreksian dari saya. Untuk kontennya tadi saya simpulkan, boleh dicatat. Untuk pendahuluan silakan perbanyak sitasi dari jurnal, jangan perbanyak kalimatnya Ibu sendiri. Oke. Yang kedua, untuk metode disampaikan metodenya yang jelas, yang rigid, mulai dari sampel penelitian, kemudian setting waktu sampai dengan nanti metode PTK itu seperti apa yang digunakan dan menganut punya siapa PTK, tahap-tahapnya baru deh masuk ke penelitiannya Ibu, siklusnya dimulai kapan. Nah, baru seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk simpulan pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini baru perbanyak kalimatnya Ibu Bapak berdasarkan hasil penelitian itu. Ya, di bab 4 usahakan lebih banyak kalimatnya Ibu Bapak sendiri. Tapi kalau bab 1 usahakan dari sitasi orang-orang itu, karya ilmiah yang sudah ada gitu ya. Bab 5 menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah. Untuk research question atau rumusan masalah itu boleh juga ditaruh di bagian pendahuluan ya, atau kalau lebih rigid di bagian metode juga nggak apa-apa, saya kira. Fleksibel aja. Baru simpulan dan daftar pustaka. Oke, jadi itulah yang akan saya nilai nantinya di tugas 3 dan tugas 4 ini ya, keutuhan ataupun isi baik itu konten ataupun template. Jadi tidak asal gitu ya. Cara menuliskan tadi ya, sitasi juga tidak asal. Saya kira begitu untuk Ibu Yana dan yang lainnya. Oke, silakan sebelum saya koreksi tinggal satu orang ya, yang ngumpulin itu baru 2 orang, Bu Yana sama siapa ya satunya lagi ini? Satunya Bu Lailatul. Bu Lailatul apakah ada di sini? Halo Bu Lailatul, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Oke, on cam bisa? Oke. Saya koreksi punya Bu Lailatul. Oke, saya berikan apa namanya, appreciate karena sudah mengumpulkan lebih awal supaya tahu kesalahannya dan segera diperbaiki gitu ya Bu ya. Jos. Sinyalnya agak susah Pak di sini. Oh gitu ya. Ya udah sambil di off kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di off cam. Off cam nggak ditutup kameranya nggak apa-apa. Iya. Oke, sebentar. Ya sambil diperhatikan ya Bu Lailatul ya. Ini tugasnya Bu Lailatul ya, saudara-saudara semua. Oke, saya coba bukakan. Oke. Oke, saya share. Nah, ini punya Bu Lailatul. Oke, bagus. Meningkatkan hasil belajar siswa di kelas standar menggunakan model NHT. Oke, Lailatul. Oke, good. Oke. Bu, ini nama saya kurang D, D-nya 2 ya. Oke, saudara-saudara semua, nama saya Chef. Jangan mengubah nama orang kan gitu ya. Ya, oke, D-nya saya. Ini udah bagus. Sampai sini udah saya setuju, meningkatkan. Ini dari PKP. Iya Pak. Oke, good. No, Mbak Lailatul, ini karena 2 dan 3 itu sama, 2,3 gitu ya. 2,3. Jadi 3 ini dihapus.
Yang ini nanti setelah 2,3 begitu karena sama-sama satu aliansi. Paham ya? Insya Allah, Pak. Oke, terus abstrak. Oke, abstraknya kurang yang oke, abstraknya tidak ada apa ini? Ini nggak ada paragraf. Coba kita cek template. Nah, coba kita cek dulu template. Nah, nggak ada paragraf di sini langsung rata. Oke, nah tolong diperbaiki. Dan untuk abstraknya itu untuk bahasa Indonesianya tidak miring. Jadi tolong perhatikan ya saudara semua, tidak miring. Ini tidak miring loh. Ya. Ini pakai huruf 11 dan 200 kata. Ini tolong diperbaiki. Soal bahasa Inggrisnya yang belum ya, abstrak bahasa Inggris. Oke, good. Lah pendahuluan. Nah, ini juga sama ya. Di template tidak. Oke. Oke, berbentuk paragraf. Kalau ini berbentuk paragraf. Oke, setuju. Oke, kita cek sekaligus untuk kontennya. Bu, usahakan kata untuk, kata dan, kata hubung itu jangan di depan kalimat. Oke, oleh karena ini juga kata hubung. Jadi jangan di depan kalimat, nggak boleh. Ya, kata untuk, ini Ya. oleh karena itu nggak boleh ya. Silakan. Nah, ini terlalu panjang ini. Ini terlalu panjang, Bu ya. Tolong diperbaiki. Ini kan hubungannya dengan ini mau menginformasikan tentang penguasaan matematika toh. Langsung saja. Iya. Ya, terlalu panjang ini ya, terlalu panjang kali lebar. Oke, ini perhatikan semuanya. Tolong perhatikan juga. Yang saudara sitasi orangnya ini harus muncul di daftar pustaka. Kadang ya ini pengalaman dari saudara-saudara kakak kelas kalian, itu dia menuliskan sitasi tapi tidak dituliskan di daftar pustaka. Nah, itu kan aneh sekali ya. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Kita Pak. cek ini. Nah, Sulatmi sama Sobri. Jadi kalau di akhir itu tanda kurung, baru nama pengarang dan tahun terbit. Tapi kalau di awal itu kalau di awal itu nama pengarang terus tahunnya. Jadi kata menurut ini nggak perlu Bu ya. Yang oke. Saudara mahasiswa semua, kata menurut ini tidak perlu ditulis. Langsung aja Sobri 2020 menjelaskan bahwa gitu dong. Itu ya. Oke. Ya, Pak. Sekarang kita cek di daftar pustaka. Ini harus muncul. Sulatmi sama Sobri harus muncul. Apakah ada? Nah, kita cek di daftar pustaka. Ah, Sobri ada. Sulatminya mana? Oh, ada juga. Bagus. Nah, cocok. Pinter. Oke, jadi begitu. Harus muncul di daftar pustaka. Jadi harus tanggung jawab. Oke, kita cek lagi. Lah, ini kata hubung depan ya. Agar supaya itu nggak boleh. Oke, nah bagus ya. Ini tolong perhatikan semua. Ini informasi yang bagus ini. Nah, ini kalau dua pengarang atau lebih, kalau dua pengarang maka nama dua-duanya ditulis dengan dan. Nah, ini seperti ini, pinter. Ya, kalau dia di akhir kalimat citasinya adalah kurung terus nama orang, koma 2021. Kalau dia lebih dari dua orang itu pakai et al. Ya, tulisannya et al. Contohnya begini misalkan. Nah, dalam kurung ini kalimat terakhir ya. Ini harusnya nggak tebel
Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, Udah, Bisa, Pak. Pak. tadi udah jelas, yang saya sampaikan udah jelas. Tadi nggak dengar, Pak. Suaranya nggak ada. Yang mana? Yang waktu Bapak jelaskan tentang apa itu, apa slide-nya agak berhenti. Habis itu Oh, begitu ya. Oke, udah saya terangin lagi. Makanya saudara ngomong biar nanti saya tidak ngulang karena kan jaringan ya. Kita kan hubungannya dengan jaringan kalau online. Ini punya Bu siapa? Bu Silvi udah bagus. Jadi saya ulang sekali lagi dari ini judul udah cocok, habis itu pengarang ya. Nah, ini perhatikan yang tadi ada kesalahan. Punya Bu Yana tadi perhatikan lah. Jadi jelasin dulu di metode. Ya, metode dijelasin PTK itu apa, miliknya siapa. Lah ini siklus gambarnya. Nah, oke, miliknya siapa, sumbernya. Oke, perhatikan. Ini yang sering jadi kesalahpahaman itu di sini. Berdasarkan ini kan setelah mana ya? Setelah pendahuluan. Jadi jangan membuat kesimpulan seperti ini, tetapi simpulannya begini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan rumusan masalah bla 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 begitu. Jadi jangan menyampaikan judulnya tapi menyampaikan rumusan masalah. Oke, jadi tolong diperbaiki yang bagian ini. Nah, kemudian ini udah betul. Ini grafiknya dihapus ya, Bu. Ini melanjutkan menjadi nama gambar. Kalau tadi kan sudah ada gambar 1. Nah, ini gambar 1, maka berikutnya harus ada gambar 2. Ini gambar 3 dan seterusnya. Oke, daftar pustaka ini tolong perhatikan, gak boleh ngarang, harus ada di badan dari penelitian, badan dari artikel. Contoh ini Arianti, kita cek ada enggak ini. Misalkan ya, kita coba cek Arianti. Oh ada, ini buktinya ada loh. Jadi tetap dicek nanti. Ini Uno, ada nggak di daftar pustaka? Kita cek Uno. Nah ini nggak ada. Tolong perhatikan, tidak asal nulis Bu Uno. Ini Uno nggak ada loh di daftar pustaka. Ini kenapa ada Uno 2015? Ayo, ini perhatikan, ada Spencer. Kita cek Spencer ada nggak? Spencer. Loh nggak ada lagi, berarti ini salah, harus diperbaiki. Ya, jadi kalau menuliskan nama seseorang di dalam isi artikel kita, maka orang itu harus muncul juga di dalam daftar pustaka. Oke, contoh lagi ini Trianto, kita cek Trianto apakah ada? Loh tidak ada, hanya itu saja. Oh ini ada Trianto. Oh Uno juga ada, oke bagus. Oke, jadi harus muncul di daftar pustaka yang disampaikan. Begitu ya? Oke, saya kira itu untuk tambahan dari Bu Silvi, jadi bisa dilanjutkan untuk memperbaiki karya ilmiah dari tugas ke 3 dan 4 ini nanti. Secepatnya Bu, biar nanti segera bisa tahu cek plagiasinya. Silakan yang lain. Saya buka sesi pertanyaan dua orang dulu, silakan. Ini sudah saya koreksi 2 tugas yang sudah masuk di tugas ke mana ini? Ke-4 ya, tugas 3 dan 4. Silakan, kita 2 arah biar tidak saya ngobrol terus ya. Saudara juga saya sudah sampaikan nanti nggak ada masuknya kalau saya hanya searah seperti ini. Silakan yang mau ditanyakan Bu Silvi bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak terkait dengan yang sudah saya koreksi tadi? Mohon maaf Pak, karena tadi agak lama putus. Tadi juga sempat dijapri sama teman, nggak ada suaranya apa gitu kan. Terus jadi nggak begitu jelas. Terus barusan sudah ada suaranya Bapak, tapi terputus-putus. Oke, nanti dilihat di YouTube ya. Kalau gitu ya. Masih ada catatan-catatan untuk kamu diperbaiki lagi itu tugas 3-nya. Gitu ya. Terkait penamaan grafik masih salah. Kemudian tadi menyimpulkan dari hasil pendahuluan juga masih salah. Jadi yang saudara tunjukkan bukan tujuan, tetapi rumusan masalahnya itu apa.
Jelas? Mohon. Iya, Oke. tapi mohon maaf Pak, sepertinya saya karena saya belum mengerjakan sampai grafik atau itu tadi punya Bu Laila. Oh, Bu Laila ya, sorry ya. Ya punya Bu Laila, sorry Bu Silvi ya punya Bu Laila, yang punya Bu Laila betul. Ya tolong dimaklumi. Tak kirain ya punya Bu Laila betul. Kalau Bu Silvi sendiri ada pertanyaan tidak? Ya, untuk itu kan ditransit ke dalam bahasa Inggris gitu ya Pak. Berarti Iya. nanti kita manual atau ada cara khususnya gitu karena masih awam juga untuk penulisan. Yang abstraknya silahkan harusnya ya sesuai dengan yang penting bisa ada bahasa Inggrisnya dan bahasa Inggris itu sesuai dengan kaidah ilmiah yaitu ada subjek, predikat, objek itu aja ya. Untuk urusan nanti ditranslate kemana ya tolong nanti Bapak Ibu latihan juga gitu ya untuk ke bahasa Inggrisnya. Jadi tidak asal nanti ditranslate di Google Translator itu jangan, nanti nggak jelas. Silakan yang lain boleh bertanya. Putra Angga Wijaya, Pak Putra ini, Mas Putra, monggo disampaikan di sini. Kemudian Bu Mariana, monggo, Bu Fatma, Nur Anita Zamil, Vika Fitkuria, boleh. Kalau misalnya abstraknya nggak dibuat dalam bahasa Inggris itu nggak apa-apa Pak? Lo harus double sesuai template, jadi nggak boleh. Bahasa Inggris itu gimana lagi? Iya Pak ya. Iya harus double dong sesuai ya, nggak boleh. Ya terus bahasa Inggrisnya gimana? Nah, sekarang kan sudah zaman IT ya, bisa lewat doc translator juga bisa. Tapi ingat grammarnya ya. Ada kan guru bahasa Inggris di sekolah yang minta tolong boleh, gitu kan? Kerjasama, kolaborasi. Oke, itu yang lain gimana? Karena sesuai dengan template yang saat ini saya terima itu ada dua, ada abstrak dalam bahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Inggris. Jadi tidak boleh hanya satu. Kalau dua ya harusnya ya dua gitu. Oke ya. Monggo, Bu Fatma. Pak, maaf Pak, ada lagi Pak. Pak, ini kan Pak tugas 4 itu dicek Turnitin Pak. Ya. Yang cek Turnitinnya itu kayak mana Pak? Cek Turnitinnya itu nanti di tugas 4. Oke, saya bukakan dulu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Maka tugas 3 ini, tugas 3 dan tugas 4 itu sama. Jadi artikel utuh, tapi tidak sembarang asal ngumpul ke udah mesti salah. Ingat kelulusannya itu artikel utuh yang sudah saya koreksi kayak tadi contoh punya teman saudara 2. Terus kontennya saya cek kayak tadi saya nilai ya, sama nanti cek Turnitin itu adalah cek otomatis dari pusat gitu ya. Nah sekarang contohnya begini, nah, ini contohnya begini saya ini tugas 4 itu di sini. Oke, tugas 4 karil. Nah, ini perhatikan bentuknya. Ya, tugas 4 karil itu 3 kali unggahan. Saat saudara nanti unggah di sini, nanti di sini akan tampil Turnitinnya berapa. Jadi Turnitin itu mengecek saudara itu plagiat atau tidak. Itu plagiat itu dalam arti kalimatnya orang copy paste tidak. Atau hanya sekedar comot sana comot sini ya begitu, nanti akan tampil secara otomatis. Nah, itu yang menilai secara otomatis itu ya. Kalau tidak saya nilai itu langsung dari pusat UT ya, dari Turnitinnya kerjasama. Nah, itu nanti jadi penilaian juga maksudnya ya, harus maksimal 30%.
Kalau misalkan ternyata di atas 30%, 50% itu harus segera diperbaiki sampai 3 kali proses unggah. Lah isinya apa tugas 4 itu? Tugas 4 itu isinya adalah artikel tadi, mulai dari judul sampai simpulan yang sudah saya bahas tadi. Itu, maka segera dikumpulkan. Tugas 3 dan 4 itu berkesinambungan. Ya. Kalau intinya bedanya tugas 3 itu nggak perlu cek Turnitin. Nah, seperti itu. Gimana? Ada jelas? Ya, Bapak. Ya, silakan. Selamat sore, saya Bu Fatmawati. Iya, minta maaf saya baru bisa gabung kemarin. Nggak apa-apa. Gimana? Iya, jadi tugasnya segera akan saya kirim, Bapak. Ya, bagus ya, tugas 3. Ingat ya, makanya tenggat waktu tugas 3 dan tugas 4 itu sama, tanggal 18 Desember 2023. Ini tolong perhatikan, ini sudah pertengahan tanggal dari November, jadi kurang lebih 1 bulanan kita. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas pengertiannya. Oke. Baik, silakan yang lain. Monggo. Pokoknya ini saya fasilitasi 3:30 ya, kita tutup ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Biasanya kalau diam itu kan berarti udah paham ini. Dan pengen cepat pulang kayaknya. Kan gitu ya biasanya ya. Jangan sampai nanti bingung. Kalau ini kan kebetulan saya fasilitasi webnya sampai 4 kali, masih ada 1 kali, tinggal 1 kali ya. Webnya nanti saya akan bahas semuanya ya, kekurangan-kekurangannya. Di samping nanti saya akan nilai juga dari setiap tugas 1, 2, dan 3 ya, yang sudah Bapak Ibu semua upload itu di mana? Di e-learning gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Monggo Bu Ivo. Gimana Bu Ivo? Oke, kayaknya nggak ada orangnya ini, Ivo ID nih. Bu Nur Anita, gimana? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke. Bu Ivo gimana? Ada pertanyaan atau tidak? Atau ada kesulitan? Untuk sejauh ini masih aman, Pak. Aman ya? Tapi Lalu semisalnya nanti kalau ada kendala bisa ditanya lagi kan, Pak? boleh, boleh. Nanti video ini juga akan saya share lagi di YouTube dan di e-learning sebagai bahan evaluasi kan gitu ya. Tapi Ya, segera baik, Pak. dikerjakan tugasnya biar nanti saya bisa mengoreksi. Iya, Ya. Pak. Baik, Pak. Tugas 1 itu kan hanya berbentuk karangan umum, belum semua. Tugas 2 itu membuat kemarin mengutip kutipan langsung dan tidak langsung. Yang ketiga ini baru utuh. Nah, yang keempat itu juga utuh tapi dicek Turnitin 3 kali saja. Kalau zaman dulu kakak kelas saudara itu bisa bebas berkali-kali, tapi kalau tahun ini dibatasi 3 kali. Jadi tolong saudara segera untuk melakukan penyelesaian tugas 3 dan 4. Karena tenggat waktunya sama 18 Desember. Oke, monggo Bu Putri. Gimana Bu Putri, ada yang ingin disampaikan atau tidak? Gimana Bu? Halo? Put? Bu Putri? Gak ada. Oke. Saya tanya satu-satu lagi untuk memastikan jika memang tidak ada yang bisa yang ditanyakan, berarti saya anggap semua sudah jelas ya untuk bisa melanjutkan tugas 3. Bu Sylvia, apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah dulu, Pak. Ya, oke. Bu Cukup Mariana, nanti. sudah jelas?
Saya gini Pak, agak kurang paham. Itu kan di tugas 3 berarti kan Pak, file siap kirim. Ya kan Pak? Ya, kayak yang tadi itu, ya punya Bu Yana sama punya siapa tadi itu satu, ya dikirim yang lengkap. Terus tugas 4-nya itu, file siap kirim itu berarti kita cek Turnitinnya dulu, baru kita kirim itu di tugas 4. Bukan Bu, gini loh. Bu Mariana, tolong perhatikan. Nah, tugas 3 itu, ya kan, seperti punya Bu Yana dan punya tadi temanmu yang sudah saya koreksi, diperbaiki lagi, oke? Jelas? Setelah diperbaiki, nanti tugas 3 itu juga diupload di tugas 4. Jadi yang sudah diperbaiki. Ya, Itu sebagai tugas final. Nah nanti cek Turnitin itu saat saudara ngupload itu akan muncul sendiri. Saat ngupload tugas keempat itu artikel final tadi itu nanti akan muncul sendiri berapa persen. Gitu. Dan itu bisa dilakukan cuma 3 kali untuk tugas 4. Berarti dia Pak itu di tugasnya 4 itu dia muncul Pak ya kalau misalnya memang di situ ada plagiatnya. Muncul. Ya, itu otomatis dari sistem. Jadi tidak bisa dihapusi. Ketahuan curang langsung gagal. Kemarin banyak ini saya sampaikan. Tahun kemarin kakak saudara kakak kelas itu banyak yang melakukan kecurangan. Dikasih titik-titik, dikasih spasinya itu dengan titik. Itu kan ketahuan itu. Nah, dikira kita tidak tahu, sistem tidak bisa membaca. Wah, langsung itu tidak lulus ya. Jadi tolong yang jujur. Ini bukan menakut-nakuti begitu. Oke, jelas ya Bu Mariana? Coba Pak. Oke, bisa WA saya nanti ya untuk lebih jelasnya lagi kalau masih bingung. Bu Nur Anita, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bapak. Oke, good. Segera dikumpulkan tugasnya ya. Ingat tugas 1, 2 juga harus ditulis ya, tidak dilewatkan begitu saja. Itu untuk mengatrol nilai Bapak Ibu. Oke, kalau tiba-tiba langsung tugas 4, tugas 1, 2 nggak ngerjakan, coba bagaimana perasaannya Bapak Ibu ini ya. Oke, Bu Vika, gimana? Ada pertanyaan? Aman ya? Oke, Bu Putri aman? Oke, baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, kita open cam. Saya mau minta foto bareng. Nanti saya screenshot untuk bukti pembelajaran hari ini. Ya, oke. Yuk, yang lain silakan dibuka kameranya. Saya hitung sampai 3. Nanti kita foto dulu, screenshot. Bapak Ibu juga bisa screenshot sebagai bukti ikut perkuliahan hari ini. Udah ya, cukup. Cuman berempat aja ini yang ikut foto. Udah. Oke, baik. Oke, saya tunggu. Masih ada yang mau ikut. Oke, saya foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu. Sukses untuk Bapak Ibu semuanya ya. Saya cukupkan, silahkan bisa berkomunikasi dan melanjutkan tugas kembali. Dan kalau masih ada yang bingung mengenai tugas 3 dan tugas 4, bisa WA saya segera. Biasanya itu saya segera langsung suruh nelpon biar jelas begitu ya. Oke, tetap semangat fighting ya. Pokoknya harus lulus mata kuliah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.